Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dengkarates Channel ya. Dimana kali ini saya akan menjelaskan tata cara tracking ya satelit Palapa D Telkom S3 dan Upstar 6 ya dengan menggunakan LNB bekas ya, pastinya masih hidup ya. Jadi sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada suhu ataupun master-master satelit. Di sini saya bukan menggurui, akan tetapi saya ingin berbagi pengalaman ya, cara untuk tracking ya satelit Upstar 6 ya. Alat-alat yang kita butuhkan di sini sudah saya buat topologinya, bisa dilihat ya. Ya, ini topologi atau cara dengan menggunakan 3 LNB dengan satu parabola ya. Jadi nanti kita coba ini topologinya, dimana kita menggunakan parabola dish 7,2 feet ya. Ini parabolanya ya, ini parabolanya ya. Nanti akan kita rangkai ya, itu parabolanya ya, dimana nanti kita rangkai LNB nya ya. Nah, kebenaran di sini saya sudah merangkai LNB, ini sudah jadi ya. Nah, sudah jadi. Nanti saya perjelas tentang pengukuran untuk tracking satelit Upstar 6, Telkom dan Palapa ya. Tapi saya jelaskan ini LNB bekas ya, yang tidak digunakan lagi ya. Yang pastinya posisi LNB masih hidup ya. Juga LNB bekas ya. Nah, ini briketnya ada dua ya, ini satu. Kita menggunakan plat ya. Nah, disinilah nanti plat ini sebagai penghubung antar briket ya. Nah, ini tiang fokus yang nanti kita pasang ke payung parabola, dan ini tiang penyangga ya. Ini tiang penyangga ya, untuk meletakkan payung beserta LNB nanti ya. Oke ya. Di sini kita menyiapkan alat ya, yang berfungsi pertama itu ada kunci segitiga, dimana kunci segitiga ini lengkap ya. Jadi ada ukuran 10, 12, 14 ya, pas sekali untuk digunakan untuk memasang parabola ya. Yang kedua ada kunci ring ya, ring 10 ya, dimana untuk digunakan untuk memutar baut yang ada di payung parabola nanti ya. Ini ada kunci 19 untuk tiang penyangga ya, untuk penyetelan tiang penyangga ya. Yang pastinya ada obeng, dan yang paling penting itu ada meteran, atau kalian bisa gunakan mistar ya, untuk mengukur jarak antar LNB ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan ya tentang jarak ya, jarak atau tentang tempat LNB, dimana di sini saya untuk LNB yang pertama ini LNB untuk satelit Palapa ya. Jadi ini diarahkan ke timur ya, jadi bersebelahan dengan Telkom S3 ya. Nah, di sebelah barat itu ada yang namanya Upstar 6 ya. Di sini jarak antar Upstar 6 dengan Telkom S3 itu 2,24,6 ya. Jadi sekitar seperti itulah ya. Jadi kurang lebih ya. Nanti ini LNB sudah saya rangkai ya. Sudah saya rangkai. Jadi tinggal kita pasang ya. Nanti kita ukur lagi biar kalian lebih mengerti. Oke guys ya guys, beginilah ya, ini posisi terbalik ya. Jadi kita coba ukur ya, ya antara LNB. Yang pertama kita ukur dari Palapa ke Telkom S3 ya, Palapa ke Telkom S3
Ya, pas ya, itu 3 cm ya jaraknya ya. Terus kita ukur lagi dari Telkom S3 untuk Upstar 6 ya. Nah, kita lihat ya, jaraknya 24,6 ya. Nah, 24,6 jaraknya. Ini yang paling penting guys ya. Jadi kalau salah ukuran, bisa-bisa waktu kita tracking ke atas untuk pencarian satelit itu susah ya. Terkadang palapanya muncul, Upstart 6 nya tidak akan muncul ya. Jadi tidak akan muncul secara bersama-sama ya. Jadi seperti itu ya. Jadi proses pengukuran itu sangat penting sekali ya, untuk mempermudah tracking ya. Ya, di sini saya juga menggunakan plat ya, plat penghubung antar briket ya, plat penghubung antar briket ya. Ini platnya ya. Jadi kurang lebih panjangnya itu sekitar ya, kita ukur biar jelas ya. Kita ukur ya, sekitar 11 ya. Panjang plat itu sekitar 11 ya. Jadi ini plat bekas guys ya, plat bekas ya, plat bekas yang kita gunakan ya. Ya guys ya, di sini saya akan menjelaskan topologi tata cara tracking satelit Palapa D Telkom S3 dan Upstart 6 ya, dimana Palapa itu terletak di arah timur ya, bersebelahan dengan Telkom 3S. Sedangkan untuk Upstart 6 itu di sebelah barat ya. Jadi seperti ini, kita menggunakan parabola yang berukuran 7,2 feet ya. Nanti kita rangkai, kita pasang ya. Nah, di sini saya menjelaskan dimana untuk penyetingan ke receiver nanti Palapa kita satelit Palapa kita letakkan di port 2 ya. Untuk Telkom itu kita letakkan di port 4 dan Upstart 6 pastinya di port 1 ya. Nah, begini ya, lebih jelasnya ya. Nah, jadi posisinya seperti ini guys ya. Ya. Ini. Ya. Terus di sini ada alat ya, ada alat-alat. Saya akan coba menjelaskan fungsi dari alat ya, dimana kita harus ada gerinda ya, atau LNB nya itu yang pasti, LNB bekas ya, LNB C band ya, ya itu LNB nya ya. Sekali lagi saya minta maaf kepada para suhu atau master satelit. Di sini saya bukan untuk mengajari, cuman hanya berbagi pengalaman ya. Jadi untuk berbagi pengalaman, sekali lagi saya minta maaf kepada master jaringan ya. Oke, itu saja guys ya. Ikuti terus channel saya ya, Dekarantis Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Ini saya menjelaskan masalah tutorial tata cara penyetingan atau perakitan LNB bekas ya, yang kita rangkai untuk ada 3 LNB kita jadikan satu ya, dimana di sebelah kanan ini LNB kita arahkan nanti ke port 1 ini LNB Palapa ya, di sebelah timur dan bersebelahan dengan satelit Telkom S3 ya, dimana jarak antara kedua LNB ini 3 cm ya. Ya, yang ini ya, ini LNB LNB Upstart 6 ya.
ya. Jadi kita menggunakan dua briket. Ini briket namanya ya, ini briket ya. Jadi kita hubungkan briket melalui plat ya. Ini plat kurang lebih 11 cm ya. Dan tak lupa juga ini jarak LNB ya, LNB Upstar 6 dengan Telkom itu sekitar 24,6 cm ya. Dan arah satelit itu perhatikan ya, untuk penyetingan di sini 0 ya, posisi 0 itu harus ketemu dengan 0 yang ada di LNB Telkom S3 ya. Jadi dia harus lurus ya, jadi supaya memudahkan nanti waktu penyetingan di atas ya. Nah, begitu juga dengan Upstar 6 ya, dimana keduanya harus lurus ya, harus sama, ketiganya harus sama. Nah, baik 0 dari Upstar 6, Telkom dan ataupun Palapa ya. Nah, ini posisi ini LNB yang sudah jadi ya, yang sudah saya rakit beberapa hari yang lalu ya. Jadi posisinya persis seperti ini ya guys ya, jangan lupa. Jadi untuk tiang fokus itu kita letakkan di antara kedua LNB, antara satelit Palapa dan satelit Telkom 3S ya. Nah, jadi posisinya harus di tengah ya. Ya, jadi posisinya harus di tengah, jangan lupa. Ini sangat penting sekali ya untuk yang penyangga ya. Jadi untuk ukuran kedalaman ya, saya jelaskan juga di sini. Saya memakai kedalaman 40 ya, jadi 40, jadi semuanya harus 40 ya. Nah, ya posisinya 40 ya. Telkom 3S ya, juga 40 ya, posisinya di tengah, posisinya harus juga 40. Begitupun dengan Upstar 6 ya, harus juga di posisi 40 ya. Nah, untuk posisinya ya, jadi untuk posisinya Telkom 3S dan Upstar 6 itu harus sama ya. Nah, jadi kotaknya harus sama ya. Nah, itu kotaknya. Jadi sedangkan untuk dengan Palapa itu berlawanan ya. Nah, lihat ya, berlawanan. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nanti kita memakai switch ya, kita memakai switch ya. Benar, alatnya belum saya beli, jadi kita memakai switch karena nanti dari Upstar 6 ini ke switch ya, terhubung ke switch dari Upstar 6 ini. Begitupun dari Palapa D ya, juga ke switch ya. Terus di switch kita hubungkan ke receiver ya. Nah, mungkin itu saja guys ya. Jadi kalau kalian belum mengerti, ikuti terus channel saya ya, Dekarantes Channel ya. Ini biar bisa nanti mendapatkan info-info tentang setting LNB C-band, LNB C-band ataupun setting receiver ya. Sekarang pemasangan parabolanya nanti ya. Itu saja guys. Ya guys, kita lanjutkan ya. Di sini kita akan menyeting untuk receivernya ya. Receivernya. Jadi di sini saya menggunakan receiver Capvision Bromo ya. Jadi Capvision Bromo C2000 ya. Jadi bagaimana untuk men-tracking satelit Upstar 6 ya, Telkom dan Palapa D. Jadi ikuti terus tutorial kita ya. Ya, kita nyalakan dulu TV ya. Kita nyalakan dulu TV. Ini sebagai penyetingan saja ya guys. Jadi ini belum terhubung ke payung ya. Jadi belum kita pasang payungnya. Ya. Ya. Di sini yang pertama, langkah pertama ya. Langkah pertama kita ke menu ya. Kita ke menu ya, ini kita ke menu. Ini untuk receiver Capvision ya. Menu. Sorry guys, ini remote kita ini
agak rusak ini ya, sepertinya ya. Ya, nah, kita ke menu dan ke instalasi ya. Nah, ke instalasi ya, kita cari di sini Upstart 6 ya, Upstart 6 ya. Jadi untuk penyetingan ya sesuai dengan topologi kita tadi ya, dimana untuk ya, untuk palapa D dulu ya. Jadi untuk palapa D ya, untuk palapa D itu di sebelah timur, kita letakkan di LNB port 1 ya. Jadi palapa D ya, ini sudah di palapa D, kita setting di port 1 ya, kita ganti ya di port 1 ini untuk palapa D ya. Sudah ya. Ya udah. Aduh, remote nya guys ya. Ya, terus kita ke Telkom ya. Ya, kita ke Telkom, kita tekan Telkom, kita arahkan ke pengaturan LNB nya. Di sini untuk Telkom kita pakai ke port 4 ya, kita cari ya. Nah, kita cari ini, kita arahkan ke port 4 ya. Nah, guys, seperti itu ya, port 4 ya, sudah ya. Nah, untuk upstarnya ya, untuk upstar kita arahkan ke upstar ya. Di upstar kita setting LNB, kita arahkan ke port 1 ya. Ya, settingnya di port 1 ya. Kita lihat di sini ya. Nah, di port 1 disknya kita disembelkan, kita disembelkan saja. Untuk disknya dua nya kita off, port LNB nya kita on ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk penyetingan di receiver ya. Ya, jangan lupa juga dengan palapa ya. Palapa kita menggunakan frekuensi 5150 ya. Dari portnya kita diletakkan untuk palapa di port 2 ya. Untuk dua-dua nya kita on kan, oleh NB nya kita on kan ya. Ada disk, polisnya auto, geraknya disk ya, artinya bergerak ya. Mungkin seperti itu saja ya. Nanti kita lanjut. Nah, setelah kalian sudah menyeting dengan benar untuk receiver, baru kita ke penyetelan parabola atau payungnya ya. Kita ikuti terus tutorial kita guys ya. Jangan lupa like and subscribe ya di channel ini supaya kalian bisa mendapatkan video-video saya selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih.